Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita bersama-sama belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami akan belajar bersama-sama sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan Roh Kudus-Mu kepada hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Ampuni dosa kami, Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita, Kamis 21 November 2024, berjudul Dari Bawah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pelajaran kita tentang Yohanes, sejauh ini kita telah melihat bahwa Yohanes menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, pengharapan terbesar yang telah lama dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Namun, banyak dari para pemimpin agama, para pembimbing rohani masyarakat justru menjadi musuh terbesarnya. Mengapa? Mari sama-sama kita membaca dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 30. Ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang? Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri,
tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Apakah dinamika yang terlihat antara Yesus dan para pemimpin agama di sini? Saudara-saudaraku, ayat-ayat manakah yang paling membantu untuk menjelaskan mengapa banyak orang menolak Dia? Yesus mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Dia maupun Bapanya. Kita dapat membahas kutipan ini dalam Yohanes 8 ayat 19. Mereka seharusnya mengetahui keduanya, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka begitu terperangkap dalam tradisi dan filosofi mereka sendiri, sehingga bahkan ketika Yesus ada di hadapan mereka, melakukan semua hal yang Dia lakukan dan mengatakan semua hal yang Dia katakan, semuanya adalah pernyataan yang penuh kuasa dari Bapa mereka, tetap menolaknya. Selanjutnya Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah." Yohanes 8 ayat 23. Saudara-saudaraku, dengan kata lain, betapapun beragamnya mereka bukanlah orang-orang yang rohani dan saleh. Mereka hanya memiliki bentuk kesalehan formalitas saja. 2 Timotius 3 ayat 5. Mereka memiliki kesalehan lahiriah, tetapi batin mereka tidak percaya. Saudara-saudaraku, ini bukanlah hal yang baru. Oleh karena bangsa ini datang mendekat mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kita dapat membaca kutipan ayat ini dalam Yesaya 29 ayat 13. Saudara-saudaraku, konsep yang sama ini digemakan oleh Yesus berabad-abad kemudian ketika Dia berkata, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Markus 7 ayat 7. Ajaran-ajaran manusia mereka, perintah-perintah manusia mereka adalah dari dunia. Yohanes 8 ayat 23. Dan sebagaimana Yesus kemudian mengatakan, "Aku bukan dari dunia ini." Kita membaca kutipan ayat ini dalam Yohanes 8 ayat 23. Sudah cukup buruk bahwa orang-orang ini telah menipu diri mereka sendiri. Tragedi ini menjadi lebih buruk karena mereka juga menyesatkan orang lain. Meskipun yang cukup menarik, Yohanes menulis bahwa sebagai hasil dari penangkapan yang digambarkan dalam ayat-ayat ini, banyak orang yang percaya kepadanya. Yohanes 8 ayat 30. Saudara-saudaraku, dengan demikian, meskipun ada kepemimpinan yang buruk, banyak orang Yahudi yang mampu melampaui mereka dan melihat sendiri siapa Yesus. Pelajaran apakah yang dapat saudara tarik dari percakapan Yesus dengan para pemimpin agama? Bagaimanakah kita dapat menjadi dari atas dan bukan dari bawah? Dan bagaimanakah kita dapat mengetahui perbedaannya? Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau telah pimpin kami. Pada saat ini kami telah mendengarkan dan belajar dari sedikit firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu, supaya firman-Mu ini dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat semakin dekat kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang dan pemirsa-pemirsa yang belajar bersama-sama dengan kami.
Jikalau mereka sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka dengan tangan-Mu. Jikalau mereka memiliki pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.